Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Rahmawati dengan NIM 8604965994. Saya dari S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 2 filsafat ilmu, yaitu hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, pengawasan terhadap eksistensi atau ontologis. Filsafat ilmu ini berfungsi sebagai penjaga eksistensi ilmu pendidikan melalui beberapa cara ya. Yang pertama, menetapkan objek kajian. Filsafat ilmu membantu menentukan apa yang menjadi objek material dan formal ilmu pendidikan, yakni proses belajar, mengajar, peserta didik, dan lingkungan pendidikan. Yang kedua, memvalidasi keberadaan disiplin. Dengan analisis ontologis dapat dibedakan mana yang termasuk ranah pendidikan formal, non-formal, dan informal. Untuk yang kedua yaitu penguatan keilmiahan atau epistemologis. Dari perspektif epistemologis, filsafat ilmu memperkuat satu dasar-dasar pengetahuan ilmiah, yaitu menyediakan landasan metodologis untuk penelitian pendidikan. Yang kedua, kriteria keilmiahan, menetapkan standar empirisme, rasionalisme, dan objektivitas dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga, hubungan teori praktik, yaitu memastikan bahwa praktik pendidikan didasarkan pada teori yang teruji, bukan sekedar opini atau tradisi. Nah, untuk yang ketiga yaitu penguatan nilai-nilai aksiologis. Dalam dimensi aksiologis, filsafat ilmu ini mengawasi yang pertama, nilai intrinsik pendidikan. Pendidikan bukan hanya sarana untuk tujuan lain, tetapi memiliki nilai intrinsik bagi pengembangan manusia. Yang kedua, nilai etis, yaitu untuk menjamin bahwa pendidikan tidak melanggar prinsip-prinsip etis seperti keadilan, kesejahteraan peserta didik, dan otonomi akademik. Nah, untuk soal yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, feedward dari praktik pendidikan ke teori. Pendidikan yang bermakna menciptakan siklus umpan balik yang positif terhadap filsafat ilmu, seperti prosesnya tantangan praktis, kontribusi terhadap filsafat ilmunya, seperti mendorong pengembangan epistemologis, pendidikan baru, ataupun membuktikan atau memperbaiki teori-teori yang ada. Nah, untuk yang kedua yaitu perkembangan konseptual. Pendidikan jarak jauh seperti universitas terbuka ya, telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, seperti konsep open learning, yaitu mengembangkan pemikiran tentang aksesibilitas pendidikan. Yang kedua, teknologi pendidikan, memicu refleksi filosofis tentang hakikat pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, pembelajaran mandiri, memperkaya konsep otonomi belajar dalam epistemologi. Untuk yang ketiga, yaitu pembentukan tradisi intelektual. Pendidikan sangat berkualitas untuk menciptakan satu generasi cendekiawan, yaitu yang mampu mengembangkan dan melampaui teori yang ada. Yang kedua, komunitas ilmiah yang mendiskusikan dan menyempurnakan pemahaman filsafat ilmu. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas yang pertama dulu yaitu analogi sebagai pisau bedah. Filsafat ilmu berfungsi seperti pisau bedah analisis yang mampu membelah atau menganalisis persoalan pendidikan secara mendalam. Untuk yang ketiga, fungsi ketiga dimensi analisis. Nah, untuk ontologi menanyakan apa yang ada, seperti apa sebenarnya yang disebut belajar, dan apakah kompetisi itu dapat diobservasi. Untuk yang kedua yaitu epistemologi, menanyakan bagaimana kita tahu. Yang ketiga yaitu aksiologi, menanyakan untuk apa. Contohnya, nilai apa yang harus diprioritaskan dalam pendidikan. Untuk soal yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, seperti kebijakan PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Ontologi berperan untuk menetapkan kriteria siapa yang berhak diterima. Nah, epistemologi berdasarkan data apa seleksi dilakukan, dan aksiologi sebagai nilai keadilan dan kesetaraan akses. Untuk yang kedua, dalam pengembangan kurikulum, seperti kurikulum universitas terbuka. Karakteristiknya fleksibel, berbasis modul, dan jarak jauh. Untuk filosofinya, pembelajaran terbuka dan sepanjang hayat tidak memandang umur. Yang ketiga, yaitu dalam proses pembelajaran, seperti metode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, alurnya, pembelajaran dimulai dari problem nyata. Tujuannya untuk mengembangkan berpikir kritis dan kolaboratif. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan merupakan simbiosis mutualisme yang saling memperkuat. Yang pertama,
Filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir untuk memahami hakikat, validitas, dan nilai dalam pendidikan. Yang kedua, praktik pendidikan memberikan konteks nyata untuk pengembangan dan pengujian filsafat ilmu. Yang ketiga, ontologi, epistemologi, dan aksiologi berfungsi sebagai pisau analisis untuk membelah problema dalam ilmu pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.